فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 187. Masih kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala ta'ala. Ini sudah. Oh, baik. 189. Oh, sudah. Oh, ini belum dipindah. 191. Ayo, baik. Wa fi Tirmidzi marfu'an, dalam Sunan Tirmidzi disebutkan dalam catatan kakinya, dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Yawaddu nasun yaumal qiyamah anna juludahum kanat tuqrabu bil maqarib fid dunya lima yarawna min sawabi ahlil bala. Ada orang-orang pada hari kiamat yang menginginkan seandainya kulit-kulit mereka waktu di dunia itu digunting dengan gunting-gunting, karena mereka melihat pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang terkena musibah. Dan banyak ulama yang menghasankan hadis ini, dan mungkin untuk dihasankan memang saking besarnya pahala musibah sampai nanti di hari kiamat orang-orang mengangan-angankan seandainya dulu musibah saya lebih berat dan sebagainya. Jelas kalau kita sekarang minta apa musibah diringankan, kita orang biasa. Tapi di akhirat saking besarnya pahala sampai mengangan-angankan yang demikian. Baik. Wa qala ba'du salaf laula masaibud dunya lawaradna al-qiyamah mafali. Seharusnya gitu ya, sebagaimana di dalam cetakan yang lain dari Imam Ibnul Qayyim. Kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, pastilah kita datang pada hari kiamat sebagai orang-orang yang bankrupt, yang bangkrut. Karena apa? Terlalu banyak memikul dosa. Tapi kalau terkena berbagai musibah, ini membantu untuk mengikis dosa, menghapus dosa. Wa min ilajiha, termasuk dari obat terhadap musibah adalah ayyurawiha qalbahu bi ruhi raja'il khalafi minallah. Yaitu dia menghibur hatinya, menghibur jantungnya itu dengan roh harapan adanya pengganti dari Allah. Ya, musibah sekian memang hilang, barang hilang, tapi kita berharap Allah memberikan ganti yang lebih baik, sebagaimana dalam doa yang di dalam hadis Ummi Salamah itu, Ummi Salamah dari Abu Salamah. Fa innahu min kulli syai'in iwadun illallah fama minhu iwad. Karena segala sesuatu itu ada penggantinya kecuali Allah. Tidak ada pengganti untuk Allah. Yaitu kalau kita kehilangan barang, masih mungkin untuk dicari penggantinya, bahkan boleh jadi lebih baik. Tapi kalau sampai kita kehilangan Allah karena kita naudzubillah berlepas diri dari Allah, naudzubillah, atau Allah yang berlepas diri dari kita, siapa yang mampu menggantikan Allah? Tak ada. Baik. Kamatil, seperti dikatakan, min kulli syai'in idza bayya'tahu iwadun wa ma minallahi in bayya'tahu iwadu. Segala sesuatu apabila engkau menghilangkannya, itu masih ada penggantinya. Namun tidak ada pengganti untuk Allah, pengganti dari Allah apabila engkau menghilangkan Allah. Baik, dengan penjelasan seperti tadi. Dan termasuk dari obatnya juga adalah min ilajiha ayya'lama anna hadzahu minal musibah ma tuhdisuhulah, bahwasanya bagian yang dia miliki dari musibah tadi adalah apa yang dimunculkan oleh musibah itu untuk dirinya. Musibah ini menghasilkan apa? Itulah yang akan dia perolehi. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa ridho dengan musibah tadi, yaitu ridho kepada Allah atas takdir berupa musibah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Namun barang siapa marah-marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan. Mungkin kemarahan dari Allah atau kemarahan dari diri sendiri. Tadi sudah marah-marah. Baik, ini hadis Hasan, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ya.
Alal khilaf apakah hasan li dzatihi atau hasan li ghairi. Kemudian fahadzuka minha ma ahdatsathu lak, maka keuntunganmu yaitu hakmu dari musibah tadi, bagian yang engkau perolehi adalah apa yang dihasilkan oleh musibah itu untukmu. Fakhtar khairal hudud, maka pilihlah bagian yang paling baik, keuntungan yang paling baik atau hasil yang paling baik. Au syarraha, atau pilihlah yang paling buruk. Ini kita diberi pilihan, milih ini kah milih itu, terserah engkau. Fa in ahdatsat lahu suhtan wa kufra, apabila musibah itu menghasilkan untuknya kemarahan dan kekufuran, malah jadi mencaci maki Allah, naudzubillah, kutiba fi diwanil halikin, dia tercatat ke dalam daftar orang-orang yang binasa. Dicabar sikit malah jadi marah kepada Allah, lupa selama ini Allah memberikan dia badan yang sehat, badan yang sempurna, akal yang sehat dan seterusnya. Dia lupa, mensyukuri itu aja belum. Wa in ahdatsat lahu jazaan wa tafrita fi tarki wajibin aw fi'li muharram, apabila musibah itu menghasilkan untuknya keluh kesah dan tafrid, yaitu dia jadi meremehkan untuk meninggalkan kewajiban, seperti yang pernah terjadi. Ya Allah, saya sudah sholat sehari 5 kali, sudah sekian tahun, ternyata engkau timpakan juga musibah, dah saya tak nak sholat lah. Oh, ini bodoh sekali tentunya yang seperti itu. Atau melakukan keharaman, kutiba fi diwanil mufarritin, maka dia tercatat ke dalam daftar orang-orang yang menyia-nyiakan. Farrata yufarritu, yaitu menyia-nyiakan, yaitu bersikap kurang. Wa in ahdatsat lahu syikayatan wa adama sabr, apabila musibah tadi menghasilkan untuknya yaitu keluhan pada orang lain, syikayah, mengeluh pada orang lain dan tidak sabar, kutiba fi diwanil maghbunin, dia tercatat ke dalam daftar orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Wa in ahdatsat lahu i'tiradan 'ala Allah wa qadhan fi hikmatih, apabila musibah tadi menghasilkan untuknya penentangan kepada Allah dan celaan kepada hikmah Allah, seperti yang dilakukan oleh iblis itu, faqad qara'a babaz zandaqah aw walajah, maka berarti dia telah mengetuk pintu kezindikan, nifaq i'tiqadi, atau bahkan dia sudah masuk ke dalamnya. Wa in ahdatsat lahu sabran wa sabatan lillah, apabila musibah tadi menghasilkan untuknya kesabaran dan kekukuhan karena Allah, bukan karena yang lain, kutiba fi diwanis sabirin, dia tercatat ke dalam daftar orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dipenuhi pahala mereka tanpa batasan. Wa in ahdatsat lahu ridha 'anillah, apabila musibah tadi menghasilkan untuknya keridhaan kepada apa saja yang datang dari Allah, kutiba fi diwanir radin, dia tercatat ke dalam daftar orang-orang yang ridha. Ini level yang lebih tinggi lagi. Wa in ahdatsat lahu alhamda wasyukr, apabila musibah itu menghasilkan untuknya pujian dan syukur, memuji dan bersyukur pada Allah, jelas ini lebih tinggi lagi, bersyukur atas musibah, kutiba fi diwani syakirin, tercatat ke dalam daftar orang-orang yang bersyukur. Ini memang level yang tinggi sekali untuk orang-orang yang akalnya sangat mendapatkan taufik. Oh, dengan musibah ini walaupun menyakitkan, saya jadi tahu siapa teman setia dan siapa pengkhianat. Saya juga tahu bahwasanya apa yang selama ini Allah berikan pada saya itu sangat banyak, saya belum banyak bersyukur lagi. Jadi saya jadi semakin sedar dan seterusnya misalkan. Wa kana tahta liwa'il hamdi ma'al hammadin, dia akan berada di bawah bendera pujian bersama orang-orang yang banyak memuji Allah. Wa in ahdatsat lahu mahabbatan washtiyaqan ila liqa'i rabbih, apabila musibah tadi menghasilkan untuknya kecintaan dan kerinduan kepada perjumpaan dengan Rabbnya, kutiba fi diwanil muhibbinal mukhlisin, akan tercatat, dia akan dicatat ke dalam daftar orang-orang yang cinta dan ikhlas.
Tayyib. Walikullin darajatun mimma amilu. Memang setiap orang memiliki derajat-derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Tayyib, derajat lain-lain. Wa fi musnadil Imami Ahmad wa Tirmidzi, yaitu Sunan At-Tirmidzi, min hadisi Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu an min sighari tabi'in min sighari sahabah, yarfa'u, mengangkat hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa marah maka dia akan mendapatkan kemarahan. Nah, ini sebagai penguat terhadap hadis Anas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga itu. Kalau di sini catatan kakinya apa? Dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Iya, memang saling menguatkan. Bahkan yang ini sendiri hadis Mahmud bin Labid ini boleh hasan lidzati. Adapun hadis Anas agak lemah sedikit. Wa zada Ahmad wa man jazi'a falahul jaza. Ada lafaz tambahan kalau dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa berkeluh kesah maka dia akan mendapatkan keluhan. Sudah dapat itu aja. Walaupun misalkan tidak sampai berdosa, tapi cuma dapat itu, tak jadi dapat pahala. Karena mengeluhkan takdir Allah. Wa min ilajiha, termasuk dari obatnya adalah ayya'lama annahu wa in balagha fil jazai ghayatah. Hendaknya dia tahu walaupun dia mencapai puncak tertinggi dari keluh kesah, melaporkan ke seluruh surat kabar, ke seluruh stasiun televisi atau ke seluruh media massa, ke seluruh grup-grup WhatsApp, mengeluhkan ini. Untung terakhirnya apa sih? Fa akhiru amrihi ila sabril tiror. Maka akhir dari urusan dia adalah menuju kepada kesabaran karena terpaksa. Karena mengeluh kemanapun tetap saja musibah itu tidak lepas dari dia. Karena ini sudah berlalu, kecuali perkara-perkara yang mungkin sedang terjadi dan diharapkan ada orang membantu. Nah, ini jelas lain, tidak masuk dalam pembahasan yang ini. Tapi sesuatu yang telah berlalu, mengeluhkan anak mati atau misalkan orang tua mati atau dan seterusnya, dikeluhkan ke siapapun, ujung akhirnya apa? Satu pun tidak ada yang mampu. Mengeluh ke Cina sampai sekarang belum berjaya juga menghidupkan orang mati, walaupun beritanya dibesar-besarkan, ujung-ujungnya yang mengurusi itu pun mati juga. Baik. Wa huwa ghairu mahmudin wala musab. Dia tidak terpuji dan juga tidak mendapatkan pahala, tak untung apapun. Kecuali sekedar mungkin dikasihani orang lain. Tapi apakah orang yang mati tadi boleh hidup lagi? Tak mampu juga. Berarti tak perlu berkeluh kesah, tapi sekedar informasi masalah kematian itu tak mengapa, bukan dengan pola keluh kesah. Qala ba'dul hukama al-aqilu yaf'alu fi awwali yaumin minal musibah ma yaf'aluhul jahilu ba'dal ayyam. Sebagian ahli hikmah mengatakan orang yang berakal dia melakukan perkara di awal hari dari musibah apa yang akan dilakukan oleh orang jahil setelah sekian hari, yaitu kesabaran. Orang jahil berkeluh kesah sekian lama, menangis-nangis, setelah sekian hari akhirnya sabar juga kan ujung-ujungnya. Orang berakal sejak awal dia bersabar sehingga pahalanya paling banyak. Innamas sabru inda sudmatil ula. Hanyalah kesabaran itu yang paling banyak pahalanya adalah tatkala adanya benturan yang pertama, musibah yang datang pertama kali itu, bukan setelah sekian hari. Wa man lam yasbir sabral kiram sala suluwal bahaim. Barang siapa tidak bersabar seperti kesabaran orang-orang yang mulia, dia akan menghibur diri seperti hiburan hewan-hewan ternak, yaitu tak ada pahala apapun. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.